salah satu tantangannya Persib kan gimana ngadepin Persija, ngadepin Persebaya yang punya target khusus dibanding tim-tim lain gitu kan. Adalah salah satu tim terdepan bahkan yang bisa mengancam Persib Bandung ya dengan line up yang ada, dengan para pemain yang sebenarnya berlabel timnas tapi tak dipanggil. Ini menjadi keuntungan. Berbeda dengan Persib Bandung yang kehilangan misalnya 7 pemain dan Hernando Ari juga tidak dipanggil gitu kan. Jadi ini hal yang sangat positif, bahkan mereka punya Koko Ari yang juga sebenarnya Tony punya talenta juga ya. luar biasa, Tony Tony di lapangan Firmansyah, tengah ya. dan semuanya bisa menjalankan pre-season yang lengkap dari awal hingga nanti akhir untuk menuju ke liga. Jadi gawangnya. Ya gawangnya Jordan Pickford. Maksudnya klub dari apa? Dari sekian banyak ya tim salah juga sih. Tim-tim top Inggris gak ada yang pakai kiper lokal juga kan, karena kiper asing Iya, semua. dan itu tadi ya, karena Everton, David Moyes dengan sistem defense to counter-nya, penjaga gawangnya, Pickford tepat. Tapi kalau misalnya dengan Thomas Tuchel, yang coba untuk lebih possession, Berbeda, tidak dengan hanya press doang gitu kan, untuk bisa menguasai sebuah pertandingan, sulit dengan penjaga gawang seperti Pickford. Mungkin ini yang bisa dilihat juga kalau Tolic ingin seperti yang dia inginkan, Persib Bandung lebih atraktif, lebih ekspansif menekan. Mungkin juga ada opsi untuk menambah satu penjaga gawang dengan kemampuan yang lebih baik dari segi distribusi. Benar. Dan kita tahu juga Persib Bandung untuk menjadi juara juga nggak mudah di musim depan. Kita tahu salah satu pesaingnya kalau saya menilai dari turnamen Piala Presiden dan Persebaya Surabaya dengan turun full tim karena dia nggak ada satu pemain mereka dipanggil ke timnas Indonesia kan. Sananta kan nggak dipanggil kan. Terus juga kayak Catur Pamungkas yang masuk ke Best 11 juga nggak dipanggil ke timnas Indonesia. Itu kan juga membantu mereka untuk lebih cepat padu dan terbukti di Piala Presiden mereka menyikat sapu bersih 3 pertandingan fase grup termasuk ngalahin juara bertahan nih Port FC yang kita tahu sangat solid kan dengan banyak pemain asing di skuad mereka termasuk Bruno Moreira nih rekrutan dari Persebaya musim lalu kan hadir di Port FC. Nah melihat kans Persebaya seperti apa Mas Adin, Mas Erwin untuk kompetisi mendatang? Persebaya itu lagi ngejar 100 tahun. Iya kan, 100 tahun klub. Tahun depan. 2027. Sama sebenarnya, hampir mirip kayak Persija. Persija itu kan ngejar 500 tahun Jakarta. Makanya di musim ini ya kita ngomong Persebaya menurut saya lebih banyak jor-joran dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kalau dalam bayangan saya Persebaya di bawah Azrul Ananda itu pembelian sama pembelian pemainnya, membentuk pemainnya itu lebih efektif sih ya. Musim lalu saya sempat di pertandingan lawan Persita gitu ya, sempat ngobrol sama salah satu ada bekas wartawan yang sekarang ada di Persebaya gitu. Ini kalau strikernya seperti ini gitu agak susah sih kalau saya sempat ngobrol seperti itu. Nah, ini berbeda. Persebaya musim ini lebih royal ya. Ada Alex Martin di situ ya. Ada pemain-pemain yang bekas PSM yang ditarik lagi sama Bernardo, ada Yuran, ada Ramadan. Oke, lebih royal tapi pembuktiannya adalah di kompetisi, ya kan? Kayak musim lalu kan di tengah-tengah akhirnya ganti Bernardo gitu ya. Ya terlepas dari pemain-pemainnya mungkin nggak semewah sekarang gitu ya. Tapi musim ini layak sih dengan target 100 tahun Persebaya layak untuk jadi salah satu kandidat gitu ya. Itu salah satu tantangannya Persib kan gimana ngadepin Persija, ngadepin Persebaya yang punya target khusus dibanding tim-tim lain gitu kan. Gimana Mas Adi? Iya, dengan line up mereka dan saya juga terkesan dengan Miguel ya. Miguel tampil sangat eksplosif dari Persebaya ini dan ini menjadi pemain yang patut diwaspadai juga di musim yang akan datang. Dengan Persebaya sebagai tim besar, mereka sangat haus untuk bisa mendapatkan lagi gelar. Mereka sangat layak diperbincangkan dalam kondisi mencoba untuk mengganggu Persib Bandung untuk mempertahankan gelar. Dan mungkin ini adalah salah satu tim terdepan bahkan yang bisa mengancam Persib Bandung ya dengan line up yang ada, dengan para pemain yang sebenarnya berlabel timnas tapi tak dipanggil. Ini menjadi keuntungan. Berbeda dengan Persib Bandung yang kehilangan misalnya 7 pemain dan Hernando Ari juga tidak dipanggil gitu kan. Jadi ini hal yang sangat positif, bahkan mereka punya Koko Ari yang juga sebenarnya Tony punya talenta juga ya. luar biasa, Tony Tony di lapangan Firmansyah, tengah ya. dan semuanya bisa menjalankan pre-season yang lengkap dari awal hingga nanti akhir untuk menuju ke liga. Jadi ini adalah satu tim yang diuntungkan dan bukan tidak mungkin start mereka justru akan lebih positif ya ketimbang dari tim-tim pesaing lainnya. Dan Persib Bandung sudah biasa sih sebenarnya. Mereka tidak memulai sebuah musim dengan terlalu nyaman, tapi kemudian bagaimana mengakhiri mereka yang paling jago lah. Kita tahu Persib Bandung kan di awal musim lalu sempat kalah lawan Persita,
Persija. Tapi setelah itu dengan datengin Tom Hai, Eliano Barba kan di penutupan bursa transfer langsung mencuat tuh performanya kan. Nah itu selain Persebaya kita tahu salah satu kandidat juara ada Persija Jakarta kan. Kita tahu Sintayong nih dengan hanya mendapatkan satu kemenangan sudah cukup ya untuk lolos ke semifinal Piala Presiden kan. Dan tapi kemenangan itu juga diraih lewat skor yang meyakinkan 4-1 gitu atas PSMS Medan. Nah Mas Adi dan Mas Erwin melihat gaya permainan Persija Jakarta di bawah asuhan Sintayong seperti apa? Sweet. Sintayong kan sempat gini, saya sempat baca lah di beberapa komen netizen gitu ya. Sintayong waktu menangani timnas nggak kelihatan permainan menyerangnya ya karena kebanyakan lawan timnas waktu itu tim-tim yang lebih kuat gitu ya. Nah waktu pertandingan pertama waktu di Piala Presiden waktu lawan Persebaya saya ngelihatnya wah ini agak beda nih Persija nih karena oke mereka kebobolan kalah 1-0 ya. Tapi kan itu miskoordinasi ya di belakang itu. Tapi setelah kebobolan, saya menilainya Persija lebih banyak menguasai permainan, lebih banyak menciptakan peluang ketika menghadapi Persebaya ya. Dan itu sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh Coach Sintayong di Persija kan. Ada beberapa pemain juga sama mirip kayak Persib kan dipanggil ke timnas kan ya. Nggak ada Raihan Nahnan, nggak ada Witan, Donitri, Rizky Ridho gitu. Banyak juga gitu ya yang dipanggil ke timnas dan Persija meskipun Coach Sintayong pertama kali main sebagai klub ya, jadi pelatih, ada banyak pemain baru di Persija gitu. Itu menurut saya udah menjadi modal sih ya sebelum kompetisi gitu. Sama satu tuh siapa pemain belakangnya Nadio. Bukan pemain asingnya yang baru tuh. Oh, yang beberapa kali syuting dari luar kotak penalti gitu ya. Apa Dennis Kollinger? Kollinger. Ya. Kollinger itu juga mirip kayak Balsa Sekulic kalau menurut saya, langsung eye catching gitu ya. Meskipun posisinya bukan pemain depan gitu, tapi dia jaga posisinya bagus, ada usaha untuk tendangan dari luar kotak penalti ada beberapa kali gitu ya. Jadi ini modal yang bagus sih kalau menurut saya ya di Persija di awal ini. Jadi ada potensi lah untuk Persija Jakarta untuk menjadi juara ya, gimana Mas Adi? Iya, Persija tetap harus diperbincangkan sebagai tim yang kembali ya sangat berpotensi juga mengganggu Persib Bandung. Dari musim ke musim mereka coba berbenah, tentunya dengan peringkat ketiga di musim lalu. Mereka tidak puas walaupun kehilangan beberapa pemain kunci, termasuk Maxwell tidak lagi ada di roster mereka. Alano juga berpindah ke Bayangkara gitu kan. Tapi diharapkan ada pengganti-pengganti yang akan coba untuk bisa ditampilkan lebih optimal oleh Persija. Tapi jangan lupa bahwa Witan Sulaiman adalah pemain yang layaknya seorang new signing untuk Persija di preseason ini gitu kan. Dan dia seolah hidup kembali, nyaman, mulai tersenyum lagi dengan adanya Sintayong sebagai pelatih yang tahu betul bagaimana meng-unlock kemampuannya. Ini adalah pemain yang akan sangat diandalkan lah untuk Persija dan saya pikir akan ada potensi Persija untuk bisa terus meramaikan persaingan gelar juara. Dan sekarang tugas atau PR dari manajemen Persija adalah mungkin mendatangkan pemain depan kali ya. Kita tahu karena di laga-laga awal Piala Presiden kayak Gustavo Almeida dan juga Excel juga terlihat kurang maksimal dan juga sebenarnya bangku cadangan kalau nanti udah pulih ada Mauro Zylstra, tapi saya kenapa nggak yakin sih. Jadi memang Persija harus datengin winger dan depan mungkin untuk memperbesar peluang mereka untuk jadi juara. Karena untuk barisan depan back sama kiper, back dan tengah tuh udah oke banget sih, udah oke banget kan.